Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pinky Haryana, Nurfaza Lutfiyah, dan Mita Fauziah Cahyani akan memaparkan materi tentang lisosom dan peroksisom. Langsung saja ke pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nurfaza Lutfiyah akan memaparkan materi pengertian lisosom. Lisosom adalah suatu organel kecil yang berbentuk bulat yang terikat dengan membran dengan memiliki diameter sekitar 0,25 hingga 0,5 mikrometer. Lisosom mengandung hidrolase asam enzim yang merubah protein asam nukleat serta karbohidrat pada pH asam. Lisosom bisa ditemukan hampir semua sel, kecuali sel darah merah atau eritrosit manusia dan sel kulit yang sepenuhnya mengalami keratinisasi, pengerasan, atau penebalan. Banyak yang mengatakan bahwa lisosom merupakan sistem pencernaan sebuah sel. Lisosom yang baru terbentuk dari pertunasan badan Golgi yang disebut lisosom primer. Kebanyakan enzim lisosom adalah hidrolisis asam yang aktif pada asam pH sekitar 5 yang tetap berada dalam lisosom, tetapi tidak pada pH netral sekitar 7,2 yang menjadi karakteristik selebihnya dari sitoplasma. Persyaratan hidrotermal lisosom itu untuk asam bakal memberikan perlindungan ganda terhadap pencernaan yang tidak terkendali atas isi sitosol. Bahkan jika membran lisosom rusak, hidrourat asam yang dilepaskan tidak aktif di pH netral sitosol. Untuk menjaga kadar pH internal, mereka yang asam lisosom harus secara aktif berkonsentrasi H+ ion proton. Hal ini dicapai oleh pompa proton pada membran lisosom, yang secara aktif mengangkut proton ke dalam lisosom dari sitosol. Memompa ini memerlukan pengeluaran energi yang terbentuk ATP hidrolisis untuk mempertahankan konsentrasi H+ yang lebih tinggi sekitar 100 kali lipat dalam lisosom. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Haryana akan melanjutkan penjelasan materi. Berikut penjelasan tentang struktur lisosom dan struktur peroksisom. Struktur lisosom terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur membran lisosom dan struktur enzim hidrolitik. Struktur membran lisosom adalah membran yang melindungi lisosom dari kebocoran dan enzim yang ada di dalamnya tidak keluar dan memakan isi sel dan juga sebagai bagian pemisah tempat enzim pencernaan disimpan. Selaput lisosom memiliki ketebalan sekitar 9 mm dan mengandung karbohidrat netral, misalnya asam N, asetilmuramat, dan heksoamina. Untuk memberikan pH pada enzim dalam lisosom, membran lisosom memiliki pompa proton dan pompa dengan menghasilkan H+ yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP. Sedangkan struktur enzim hidrolitik dibagi menjadi 3, yaitu enzim fosfat, nukleus, enzim protase. Enzim fosfat yang merupakan enzim paling dominan pada lisosom. Contoh enzim fosfat adalah asam fosfat dengan fosmoneosterus dan asam fosfodiester dengan fosfodiester. Nukleus adalah enzim yang terdiri dari asam ribonukleus
dengan substrat RNA dan asam deoksiribonukleus dengan substrat DNA. Sedangkan enzim protase adalah enzim yang terdiri dari Cas9 berlapis protein, enzim peptidase, dan substrat kolagen. Klasifikasi lisosom. Klasifikasi lisosom terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi lisosom primer dan klasifikasi lisosom sekunder. Klasifikasi lisosom primer adalah jenis lisosom yang masih belum digunakan dalam proses pencernaan atau proses hidrolisis. Sedangkan klasifikasi lisosom sekunder adalah jenis lisosom primer yang telah digunakan dalam proses pencernaan atau hidrolisis dan telah menyatu dengan membran fagosom. Proses pembentukan lisosom dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, proses dilakukan secara langsung atau bisa disebut dengan RE. Dalam metode ini, enzim yang dihasilkan adalah protein yang diproduksi oleh ribosom yang kemudian dimasukkan dalam retikulum endoplasma. Dari RE, berikut enzim dimasukkan ke dalam membran dan dilepaskan ke sitoplasma, kemudian ada lisosom yang terbentuk. Sedangkan proses yang kedua adalah proses yang dilakukan di badan Golgi. Dalam metode ini, enzim yang diproduksi oleh ribosom kemudian dimasukkan ke dalam Golgi. Pada Golgi, enzim akan dibungkus dan membran dan dilepaskan dalam sitoplasma. Fungsi lisosom. Fungsi utama lisosom adalah untuk pencernaan intrasel. Materi yang dicerna oleh lisosom dapat berasal dari luar sel atau dari dalam sel itu sendiri. Pencernaan intrasel selalu terjadi di dalam lisosom. Enzim hidrolitik tidak pernah keluar dari dalam lisosom sehingga pencernaan berlangsung optimal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi pengertian peroksisom. Peroksisom merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariot primitif. Produksi oksigen oleh bakteri fotosintetik akan terakumulasi di atmosfer. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi toksik bagi sebagian sel. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Perkembangan mitokondria membuat peroksisom kurang terpakai. Sebagian besar fungsi peroksisom diambil alih mitokondria. Yang tersisa hanya fungsi penting yang tidak dapat dilakukan mitokondria. Peroksisom adalah kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh satu membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen O2 menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingan yang menjadi sumber nama organel tersebut. Variasi dari enzim-enzim tersebut tidak hanya tergantung dari setiap spesies, tetapi juga tergantung pada kondisi lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, struktur peroksisom. Struktur peroksisom dapat dilihat pada gambar di atas. Peroksisom memiliki komposisi enzim yang berbeda dalam jenis sel yang berbeda. Peroksisom dapat beradaptasi terhadap kondisi yang berubah-ubah. Contohnya, seperti sel khamir yang ditumbuhkan dalam gula memiliki peroksisom yang besar
untuk mengoksidasi metanol. Jika sel hamir tersebut ditumbuhkan dalam asam lemak, peroksisomnya membesar untuk memecahkan asam lemak tersebut menjadi asetil CoA melalui beta oksidasi, yang mana CoA asetil ini merupakan sebuah molekul penting dalam metabolisme dan berguna dalam banyak reaksi biokimia. Untuk mengetahui struktur dan juga fungsi peroksisom, teknik sentrifugasi gradien kepadatan tidaklah sesuai dan kurang memadai karena teknik sentrifugasi gradien kepadatan tidaklah sesuai dan kurang memadai karena relatif kecilnya perbedaan kepadatan antara lisosom dan peroksisom. Untuk itu, dilakukan injeksi dengan deterjen Triton WR 13339. Untuk itu, dilakukan injeksi dengan deterjen Triton WR 1339, dilanjutkan dengan menggunakan mikroskop elektron. Adapun hasilnya, yakni menunjukkan peroksisom mengonfirmasi identitas yang unik. Berikutnya, seperti bola kasar berukuran antara mitokondria dan ribosom. Karena ukuran yang kecil inilah bersama-sama dengan glioksisom, maka peroksisom digolongkan dalam benda-benda yang termasuk ke dalam jenis mikro. Selain itu, peroksisom merupakan hasil asosiasi peroksisom dan glioksisom yang memiliki struktur serupa dengan lisosom, namun memiliki fungsi yang berbeda, karena fungsi lisosom adalah menghancurkan benda yang berasal dari luar atau benda asing. Peroksisom banyak terdapat dalam sel parenkim hati dan sel tubulus kontrus peroksisom ginjal. Fungsi peroksisom yaitu adalah menghasilkan enzim katalase yang berfungsi menguraikan peroksida hidrogen menjadi hasil sampingan fotorespirasi yang sangat toksik untuk sel, menjadi H2O dan O2. Selain itu juga merubah lemak menjadi karbohidrat dan perubahan senyawa-senyawa purin dalam sel peroksisom mempunyai struktur yang terdiri dari kristal-kristal padat dan pekat yang terbungkus oleh satu lapis membran unit. Sitoskeleton adalah jaringan filamen protein yang menyusun sitoplasma eukariota, yang mana fungsi sitoplasma ini adalah sebagai kerangka sel. Sitoskeleton atau kerangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yakni yang pertama mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen antara. Dari ketiga filamen tersebut terhubung satu sama lain dan kerjanya terkoordinasi. Dengan adanya sitoskeleton, sel bisa memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Fungsi peroksisom yaitu yang pertama adalah penghasil enzim oksidase dan katalase. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida atau bisa disebut dengan H2O2 sebagai produk sampingan. Oleh karena itu, organel tersebut dinamakan peroksisom. Yang kedua ialah memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel, menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Dalam sel hewan, asam lemak yang sangat panjang menjadi rantai medium asam lemak yang kemudian dibawa ke mitokondria dan akhirnya dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Dalam sel tanaman, proses ini hanya untuk peroksisom. Yang ketiga adalah di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Enzim katalase yang terdapat di dalam peroksisom menggunakan H2O2 untuk mengoksidasi substrat lainnya, seperti fenol, asam format, formaldehida, dan alkohol. Proses ini akan menghilangkan hidrogen peroksida yang beracun tersebut.
Reaksi ini sangat penting dalam hati dan sel-sel ginjal, di mana peroksisom mendetoksifikasi berbagai zat-zat beracun yang masuk ke dalam darah. Sekitar 25% etanol pada minuman keras teroksidasi dengan cara ini. Selain itu, ketika kelebihan H2O2 di dalam sel, enzim katalase mengubahnya melalui reaksi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.